Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, Kaulis baru mikir nih. Minggu kemarin kan kakaknya selalu berdua-dua nih ya. Tapi kok hari ini Kaulis sendiri ya? Harusnya sih hari ini Kaulis tuh ada teman adik-adik. Teman Kaulis hari ini Kak Vera adik-adik. Tapi katanya Kak Vera nggak mau maju kalau adik-adik yang mau panggil adik-adik. Yuk kita panggil Kak Vera sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Kak Vera. Wah, masih belum mau adik-adik. Oke, sekali lagi kita panggil adik-adik ya. 1, 2, 3. Kak Vera. Halo adik-adik. Selamat pagi semuanya. Nah kak, perasaan kakak hari ini bagaimana ya? Tadi aku udah datang telat nih. Karena adik-adiknya belum mau manggil, belum semangat. Iya nih, kalau Kaulis ya kak, jujur ya hari ini Kaulis semangat. Plus Kaulis juga ngerasain bersyukur banget kak sama Tuhan Yesus kak. Bersyukurnya karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu melindungi dan menyertai Kaulis di hari ini dan hari-hari berikutnya terus ke depan kak. Iya, Tuhan Yesus selalu melindungi kita di pagi hari dan juga siang hari, malam hari, seperti lagu kita pada hari ini. Iya, kita akan menyanyikan lagu pagi hari, siang hari dengan gaya gerakan adik-adik. ya adik-adik. Adik-adik diundang untuk berdiri. Pagi hari, siang hari, Yesus ada di hatiku. Sore hari, malam hari, Dia menjagaku. Cinta, 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 cinta. Sayang, 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 sayang. Haleluya. Sekali lagi adik-adik. Kita pakai gaya adik-adik. Pagi hari, siang hari, Yesus ada di hatiku. Sore hari, malam hari, Dia menjagaku. Cinta, 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 cinta. Sayang, 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 sayang. Haleluya. Baiklah adik-adik, kita akan segera masuk ke dalam ibadah. Sebelumnya mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, adik-adik, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 5 dengan judul Lihatlah adik-adik. Pakai nyanyi adik-adik ya. Lihatlah, lihatlah, burung-burung di udara, ikan-ikan dalam lautan, bunga-bunga dalam taman, semuanya Tuhan punya. Sekali lagi adik-adik. Lihatlah, lihatlah, burung-burung di udara, ikan-ikan dalam lautan, bunga-bunga dalam taman, semuanya Tuhan punya. Baiklah adik-adik, sekarang kita mau doa pembukaan yang dipimpin oleh Kak Vera. Ya, adik-adik, saat ini kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, telinga kami, dan hati kami, sehingga kami bisa masuk dalam ibadah lebih dalam lagi, sehingga kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Anak mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Amin. Adik-adik bisa untuk duduk. Ya. Nah, saat ini kita mau ngapain nih Kak? Kita mau dengar cerita Kak. Wah, kalau mau dengerin cerita, biasanya kita udah mau mulai untuk mendengarkan firman Tuhan. Iya Kak, benar. Kalau misalnya mendengarkan firman Tuhan, biasanya apa yang kita siapkan? Ya harus kita siapkan. Ada Alkitabnya, buku tulisnya, terusnya alat tulisnya. Selain itu apa lagi Kak Fer? Yang terpenting hati kita. Adik-adik bisa menyiapkan hati adik-adik untuk mendengarkan
kakak yang akan bercerita pada hari ini. Oh iya, hari ini yang cerita siapa ya Kak? Hari ini yang cerita ada Kak Lingkan. Nah, karena Kak Lingkan yang akan cerita, adik-adik mendengarkan dengan baik ya. Oh iya, ayo kita punya Kak Lingkan yang sama-sama ya adik-adik yuk. Kak Lingkan. Selamat mendengarkan adik-adik. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Lingkan di sini. Nah, kelihatannya adik-adik udah siap banget nih untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, yang udah punya Alkitabnya di depan, kita buka Alkitabnya dari Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai 26. Mazmur itu perjanjian lama ya adik-adik, singkatannya MZM. Yuk, yang sudah ketemu, kita tandai dulu Alkitabnya karena kita mau berdoa dulu sebelum mendengarkan firman. Mari adik-adik, seperti biasa, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena hari ini Engkau telah ada bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang Kak Lingkan akan membacakan firman untuk adik-adik. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencapakan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Oke, adik-adik, tema kita pada hari ini adalah memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, coba kita lihat di sini ada gambar apa aja ya? Ada matahari, ada bulan, bintang,
ada hewan-hewan, ada tumbuhan, dan ada bumi, dan ada manusia. Banyak sekali ya. Nah, adik-adik, seluruh makhluk hidup yang ada di sini adalah ciptaan Tuhan. Kita harus bangga adik-adik karena kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang bisa menciptakan seisi bumi, dan tidak hanya menciptakan seisi bumi, tapi juga mengasihinya. Adik-adik, hari ini Kak Linkan punya satu contoh cerita di mana Tuhan mengasihi umatnya. Adik-adik, ini adalah bangsa Israel. Nah, bangsa Israel waktu itu hidup di tanah Mesir yang diperintah oleh Raja Firaun. Pada waktu itu, bangsa Israel jumlahnya sangat banyak adik-adik, sehingga membuat Raja Firaun ketakutan bahwa mereka akan menguasai tanah Mesir menggantikan Raja Firaun. Sehingga Raja Firaun mempekerjakan bangsa Israel dengan paksa. Hal ini membuat bangsa Israel hidup dalam kesulitan. Adik-adik, Tuhan sebagai pencipta bangsa Israel kira-kira gimana? Apakah Tuhan hanya diam saja? Tentu tidak ya adik-adik. Tuhan menolong bangsa Israel keluar dalam kesulitannya. Bagaimana caranya adik-adik? Kita bisa lihat di sini ada Musa dan Laut Teberau. Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, membantu bangsa Israel keluar dari kesulitannya. Mereka sampai di tepi Laut Teberau. Di sana Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya sehingga Laut Teberau terbelah menjadi dua, sehingga bangsa Israel bisa lewat di tengah-tengahnya. Sementara itu, tentara Mesir dan Raja Firaun mengejar mereka dari belakang adik-adik. Kemudian apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dengan cara menutup kembali Laut Teberau sehingga pasukan dan Raja Firaun tenggelam sampai ke dasar laut. Adik-adik, berdasarkan cerita itu kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak hanya menciptakan, tapi Tuhan juga sangat mengasihi ciptaannya. Tuhan memelihara kita dan Tuhan menjaga kita. Nah, adik-adik, Tuhan tidak hanya mengasihi bangsa Israel, tapi Tuhan juga mengasihi Kak Linkan. Tuhan juga mengasihi semua adik-adik yang ada di rumah. Tuhan membantu bangsa Israel dalam kesulitannya. Begitu juga dengan kita. Kalau kita berada dalam kesulitan, Tuhan pasti akan membantu kita. Tapi kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala situasi di dalam hidup kita adik-adik. Situasi senang ataupun sedih atau mungkin kesulitan. Mungkin nih adik-adik ketika mengerjakan tugas rumah atau mengerjakan ulangan adik-adik kesulitan. Atau mungkin sekarang adik-adik sedang sedih karena nggak bisa pergi ke sekolah, nggak bisa ketemu sama teman-temannya, atau nggak bisa jalan-jalan ke mall. Adik-adik bisa bawa di dalam doa. Adik-adik bisa berbicara dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita bisa mengandalkan Tuhan dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa. Kita berdoa tapi harus dengan sungguh-sungguh. Kita harus memohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, menceritakan segala keluh kesah kita. Pasti Tuhan akan menolong kita. Nah, punya Tuhan yang mengasihi dan Tuhan yang hebat, kita bagaimana adik-adik? Apakah kita bersyukur atau enggak sih? Tentu kita harus bersyukur ya adik-adik. Kita harus bersyukur punya Tuhan yang hebat. Bagaimana adik-adik cara kita untuk bersyukur? Kita bisa bersyukur dengan cara memuji dan memuliakan Tuhan. Kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Gimana sih Kak cara kita untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan yang baik? Kita bisa hidup dengan cara rajin berdoa dan rajin baca Alkitab. Selain itu, kita bisa bertingkah laku sopan dan baik terhadap orang tua. Jangan suka melawan orang tua ya adik-adik, karena orang tua adalah yang selalu menjaga dan menyayangi kita di rumah. Dan yang terakhir adalah memelihara hewan dan tumbuhan. Kenapa adik-adik kita harus memelihara hewan dan tumbuhan? Karena hewan dan tumbuhan juga ciptaan Tuhan. Kita harus merawat mereka dengan baik. Nah adik-adik,
Untuk yang terakhir kalinya, kalian kan mau mengajak adik-adik untuk mengatakan kalimat ini. Tuhanku hebat, aku mau memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Yuk adik-adik sama-sama kita bilang. 1, 2, 3. Tuhanku hebat, aku mau memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Oke adik-adik, sekian cerita hari ini. Sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Oke adik-adik, sekarang kalian kan udah punya banyak alat dan bahan nih. Pertama-tama kita akan buat origami untuk aktivitas kelas TK ya. Kita akan membuat hewan anjing adik-adik seperti ini ya. Jadi pertama-tama kita akan melipat kertasnya menjadi bentuk segitiga seperti ini. Oh iya adik-adik, ini bebas ya adik-adik mau pakai warna apa aja. Tapi kali ini kalian kan memilih untuk pakai warna coklat. Setelah udah jadi bentuk segitiga, kita lipat lagi menjadi segitiga yang lebih kecil. Seperti ini ya adik-adik. Nah, kalau udah seperti ini, kita buka lagi segitiganya. Lalu kita bentuk dan lipat seperti ini. Kita lipat ujungnya, jangan terlalu besar atau jangan terlalu kecil ya adik-adik. Cukup seperti ini aja. Setelah itu, bagian sebelahnya kita bentuk sama seperti yang ini. Usahakan bentuknya sama rata ya adik-adik. Nah adik-adik, jadinya akan seperti ini ya. Kemudian kalau sudah, terakhir kita akan melipat bagian bawahnya, segitiga yang di bawah ini ke atas. Nah adik-adik, ini sudah jadi, tapi kita masih perlu mewarnai mata dan hidungnya. Kita bentuk matanya seperti ini ya adik-adik. Kemudian kalau sudah, kita bentuk hidungnya. Nah adik-adik, ini sudah jadi ya, bentuknya seperti ini. Oke adik-adik, sekarang kalian kan lanjut ya, akan bikin aktivitas untuk kelas kecil dan kelas tanggung, yaitu hewan harimau. Seperti ini ya adik-adik. Jadi pertama-tama kita lipat juga kertasnya menjadi segitiga. Usahakan melipatnya yang rapi ya adik-adik. Kalau sudah jadi seperti ini, sekarang kita akan melipat kedua ujungnya ke bagian dalam. Seperti ini adik-adik. Nah, ini ujung yang satu. Sekarang kita lipat ujung yang satunya lagi. Jika dilipat, kedua ujungnya akan bertemu di tengah seperti ini ya. Kemudian kita putar. Dan kita akan membuka kedua ujung yang tadi ke arah luar. Kita tarik seperti ini. Seperti ini adik-adik bentuknya. Begitu juga sisi yang satunya.
kita akan lipat seperti ini juga. Usahakan bentuknya sama ya adik-adik, di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Nah adik-adik, sekarang di sebelah sini ada segitiga. Kita akan melipat segitiga yang kecil ini ke bagian dalam. Seperti ini adik-adik. Begitu juga segitiga yang di sebelah sini akan kita lipat ke bagian dalam. Nah, kalau sudah jadi, bentuknya akan seperti ini. Kemudian kita akan balik ke depan. Nah, tampak depannya akan seperti ini adik-adik. Kita akan melipat segitiga yang di bagian bawah ke atas. Salah satu lembarnya aja ya adik-adik, jadi akan berbentuk seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita tarik sudutnya ke bawah seperti ini. Nah, nanti tampaknya akan seperti ini. Kalau sudah, kita akan tarik bagian ini ke belakang. Kita akan lipat seperti ini. Dan kita juga akan melipat sudut yang di atas ke bagian dalam. Seperti ini adik-adik. Nah, nanti penampakannya kan seperti ini adik-adik. Ini tampak belakang dan tampak depannya akan seperti ini. Nah, kita hampir selesai nih adik-adik. Sekarang kita akan membuat kupingnya. Kita akan masukkan ujungnya seperti ini. Seperti ini adik-adik. Begitu juga sisi yang satunya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Sekarang ini sudah selesai, tapi kita masih harus menggambar matanya, hidungnya, dan juga loreng-lorengnya. Kita gambar matanya dulu ya adik-adik. Kalau sudah, kita hitamkan bagian segitiga ini yang akan menjadi hidungnya. Kalau sudah, kita akan bentuk segitiga di atas kepalanya. Kemudian kita akan warnai. Nah, kalau sudah, kita akan bentuk segitiga-segitiga lainnya yang panjang seperti ini untuk menjadi loreng-lorengnya. Di sini dan di bagian samping. Kemudian di bagian bawah juga ya. Nah,
begitu juga di sisi sebelahnya. Dan di sisi bawahnya. Nah, oke adik-adik. Sekarang aktivitasnya sudah selesai. Hasil akhirnya akan seperti ini. Ini untuk aktivitas TK dan ini untuk aktivitas kelas kecil dan kelas tanggung. Nah, kita bisa menghias keduanya menjadi seperti ini. Seperti ini adik-adik. Ini untuk kelas TK dan yang ini untuk kelas kecil dan kelas tanggung. Adik-adik bisa menambahkan bentuk badannya seperti ini dan seperti ini. Adik-adik juga bisa menghias dengan rumput-rumput dan bunga-bunga seperti ini. Dan terakhir, adik-adik harus bisa menulis, "Tuhanku, pencipta yang hebat, aku mau memuji dan bersyukur kepadanya." Mungkin untuk kelas TK bisa dibantu oleh mama papanya untuk menulis kalimat tersebut ya. Nah adik-adik, sekarang aktivitasnya sudah selesai. Jika adik-adik sudah selesai membuatnya, boleh dikirim melalui Google Drive atau grup WhatsApp orang tua, atau bisa juga diupload ke Instastory dan tag PA GPIB Sumber Kasih ya adik-adik. Sampai jumpa adik-adik. Nah adik-adik, bagaimana nih cerita dari Kak Linkan? Bagus tidak? Wah pasti bagus banget Kak. Aktivitasnya tadi seru banget ya Kak. Seru banget, lucu lagi. Lucu banget itu, dia ada anjingnya tuh yang kupingnya panjang gitu adik-adik kan. Nah, saat ini kita sudah melakukan aktivitas, sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita juga saat ini akan memberikan persembahan. Nah iya adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Cara kita memberikan persembahannya ada dua adik-adik. Yang pertama gimana tuh Kak? Caranya adik-adik menyiapkan wadah atau tempat atau amplop yang bisa adik-adik kan taruh uangnya di dalam amplop tersebut. Nah. Sehingga waktu adik-adik datang lagi ke IMPA, adik-adik bisa memberikannya pada kakak-kakak. Yang kedua Caranya itu, gimana, Kak? nah yang kedua nih ya, adik-adik bisa minta tolong sama papanya untuk mentransfer persembahan adik-adik ke rekening GPIB Sumber Kasih. Nomor rekeningnya akan tampil nanti adik-adik di layar adik-adik. Ayo. Baiklah adik-adik, kita akan menyanyikan lagu persembahan dari Kidung Ceria 264. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Baiklah, adik-adik diundang untuk berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita dan juga doa syukur. Mari kita bersatu di dalam doa.
Ya Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah boleh memberikan persembahan kami Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini agar kiranya bisa memperluas kerajaan-Mu di bumi seperti surga. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pandemi yang sekarang ada di Indonesia ini Tuhan dan di seluruh dunia, yaitu pandemi corona ini Tuhan. Tolong Tuhan jamah bumi ini Tuhan, agar kiranya pandemi ini boleh segera berakhir Tuhan. Dan juga Tuhan agar kiranya setiap ilmuwan yang sedang mencari vaksin untuk pandemi ini boleh cepat menemukannya Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami dalam masa normal baru Tuhan. Berkati Tuhan agar kiranya kami boleh mentaati setiap peraturan dari pemerintah Tuhan, agar kiranya kami boleh terhindar dari pandemi ini Tuhan dan dari segala sakit penyakit yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah kakak, sekarang kan kita mau selesai nih kak, dengan lagu penutup. Tapi biasanya kita ada pengumuman. Iya, ada pengumuman kak, benar. Pengumuman yang pertama adik-adik, jangan lupa untuk kita selalu menjaga kebersihan dan cuci tangan. Cuci tangannya di mana kak? Cuci tangannya di air mengalir dan juga pakai sabun ya adik-adik. Pakai sabun, benar. Sehingga kita bisa terhindar dari kuman-kuman dan juga bakteri. Betul banget kak, setuju kak. Nah adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan menyanyi dari Kidung Ceria 19 yang Maha Kasih adik-adik. Pakai gerakan ya adik-adik? Iya. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Bait kedua adik-adik. Engkau ku puji kasih abadi, engkau ku puji selamanya. Aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Baik adik-adik, dengan tetap berdiri kita akan berdoa penutup. Adik-adik, kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kakak Lingkan. Kiranya Engkau memberkati kami sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang selalu mengikuti perintah-Mu. Berkati juga kami dalam kehidupan kami dan kegiatan kami sehari-hari sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang membawa berkat dan juga kami menjadi anak-anak Kristus yang mencerminkan terang kepada orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik bersama untuk saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. God bless you. Sekali lagi ya. Selamat hari Minggu adik-adik. God bless you. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Dadah.